الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita miliki sesungguhnya milik Allah. Oleh karena itu, jangan anda sedih atas kehilangan dan kekurangan sesuatu, karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Islam kata baik itu dijadikan sedekah. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Di riwayah aw liyaskut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Berarti kita punya dua pilihan, berkata yang baik atau selain itu tidak boleh sama sekali. Jadi tidak boleh berkata kotor kemudian istighfar, tidak boleh. Karena asal kata selain kata baik tidak boleh, haram. Kecuali kalau orang sudah terlanjur tidak menjadi kebiasaan, terlanjur ucapkan kata-kata dalam kondisi emosi atau apa, segera ditutupi dengan istighfar. Tapi tanda iman seorang kepada Allah dan tanda iman seorang kepada hari kiamat, kepercayaannya kepada hari akhir, adalah dia sangat takut mengucapkan kata-kata yang akan dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat. Ada seorang, supaya saya tunjukkan kepada Bapak Ibu saking bahaya lidah itu kalau kita tidak menjaga ucapan kita. Ini cerita terjadi sama seorang jamaah haji. Kakak adik laki-laki sama adiknya perempuan. Yang laki-laki karena istrinya sedang hamil tidak sempat membawa istrinya naik haji. Akhirnya dia membawa adiknya yang perempuan. Begitu dia menjalankan ibadah haji, tawaf, Safa Marwah dan ibadah-ibadah yang lain, Arafah, Muzdalifah, sampai terakhir ke lembar jamarat. Kan lembar jamarat kan 3 hari, 11, 12, 13. Kata si laki-laki ini kepada adiknya yang perempuan, ayo kita segera lembarkan hanya 11 sama 12, artinya ta'jil, lebih cepat, supaya kita 12 bisa segera pulang. Soalnya saya rindu sama istri saya. Apa kata adiknya yang perempuan? Apa yang kamu rindukan sama dia? Pendek dan tidak cantik. Itu saja ucapannya. Si laki kakaknya berdiam, diam. Istrinya yang ada di negerinya
melihat mimpi. Melihat mimpi sedang dia berhaji. Dibawakan mimpi itu kepada seorang ulama yang mentafsirkan mimpi. Disampaikan ceritanya begini-begini, kata ulama itu, padahal perempuan ini mencerita, saya tidak naik haji tapi kok bisa mimpi. Suami saya aja yang berangkat. Apa beliau mentafsirkan? Jubatannya sama suami kamu, siapa yang menemani waktu haji? Dia bilang yang temanin adalah adiknya yang perempuan. Kata beliau, ada sebuah kata yang telah diucapkan oleh adiknya yang perempuan mengakibatkan ibadah hajinya dihadiahkan untuk kamu. Itu tafsir mimpinya. Berarti kata, apa yang kamu rindukan dia pendek, kemudian tidak ada jantiknya, menghapus ibadah hajinya, diambil sama istrinya. Si laki itu, laki-laki yang tidak sempat haji. Allah sengaja menaruhkan lidahnya dalam mulut yang ada dua pintu, dua bibir dan gigi, biar tidak mudah keluar. Jadi kalau mau keluar lidahnya, angkat giginya, kemudian bibirnya, berarti proses kan? Tapi terlalu kita gampang, akhirnya kita tidak sadar. Kata Rasulullah, barang siapa yang menjaminkan ini, saya jamin dia masuk surga. Biarpun kurang ibadah, biarpun kurang salat malam apa yang lain, masih banyak kekurangan, tapi kata Rasul ini, kamu jamin ini, saya jamin kamu masuk surga. Sadaqa Rasulullah. Satu cerita terjadi sama Rasul sendiri dengan istrinya Siti Aisyah. Pernah di antara istri-istri Rasul ada yang pendek. Jadi Siti Aisyah, ya wajar seorang wanita yang tercantik, yang paling mudah di antara istri Rasul, cemburu. Dan Rasul melihat Rasul memberikan perhatian, kata Siti Aisyah, apa yang kamu senangi sama wanita yang pendek ini? Sebuah kata, apa yang kamu senangi sama wanita yang pendek ini? Langsung Rasulullah marah. Dan Rasulullah berkata, wahai Aisyah, kamu telah mengucapkan satu kata. Kalau air laut itu semuanya yang ada di dunia manis, rasanya kayak rasa madu, dengan kata kamu ini akan menjadi asin. Jadi berubah rasa lautnya, sebabnya satu kata. Fantas kalau orang yang telah diberikan oleh Allah peringatan, ancaman, perhatian, Allah juga ancam orang yang berkata sebuah kata kotor tanpa dia sadari. La yulqilaha balan, kata Rasulullah. La yulqilaha balan artinya dia tidak memperhatikan, dia tidak peduli dengan ucapan itu, dia tidak pernah mau jaga. Akibat kata itu, kata Rasulullah, akan masuk neraka 70 tahun. Bapak Ibu, ini baru satu kata. Bagaimana kita yang setiap hari ribuan kata? Malah saya mendengar ada sekelompok orang yang duduk, buah-buahannya majlisnya bukan buah-buahan manis, malah berkata-kata kotor terhadap orang. Ini itu sana sini itu. Itu buah majlisnya, buah majlis, jajan majlisnya. Orang duduk silaturahim untuk mendapatkan ridha Allah. Sekelompok duduk di satu majlis, selama mereka menyebut nama Allah,
dan berzikir tidak akan nyesal selama-lamanya dan akan mendapatkan balasan yang begitu luar biasa di hari kiamat. Beda sama orang yang berkumpul dengan kawan-kawannya, kerjaannya ada urusan orang. Ustaz ini begini, ustaz itu begini, ini apa, ini itu, ini ibn urus begini. Bapak Ibu yang saya sayangi, jaga lidahnya. Sayang salat malam kita, sayang puasa Senin Kamis kita, puasa Nabi Daud kita, duha yang setiap hari kita. Jangan terlalu gampang kita menghadiahkan amal yang kita sudah capek untuk kita lakukan dan kita mohon diterima, dan seenak-enak, mudah, gampang kita hadiahkan ke orang lain. Jangan, sayang sekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang bangkrut ya Rasulullah adalah orang yang sudah tidak punya harta lagi. Dia berbisnis, kemudian rugi dalam bisnisnya, habis, hancur. Kata Rasul, bukan. Kalau kita bahasa kita bangkrut, orang yang sudah jatuh dalam dunia bisnis, sudah habis hartanya, tidak bisa berdiri lagi. Tapi kata Rasul, bukan yang itu. Kalau kerugian harta, gampang bisa diurus soal harta. Tapi kerugian yang besar, al-muflis man indahu minal a'mali salihati kal jibal, memiliki amal salih sebesar gunung-gunung, tinggi, banyak, sebesar gunung-gunung. Datang hari kiamat, Allah tunjukkan amal salihnya. Dia bangga dan senang saking banyaknya dan saking tingginya. Walakin syatama hadha, tapi dia suka mencaci maki orang, gosip orang, fitnah orang, menzalimi orang. Allah menghapuskan semua amalannya dan di habis itu masuk neraka. Persis apa yang telah diceritakan oleh Rasul kepada Rasul SAW, seorang wanita tetangga masjid zaman Rasul. Ya Rasulullah, hadhihi imra'atun salihatun sawwamatun qawwamah. Ini wanita salihah, berpuasa dan salat malam, tidak pernah berhenti. Tapi ya Rasulullah punya satu masalah, tetangganya tidak selamat dari ucapannya. Lidahnya terlalu kejam sama tetangganya. Kata Rasulullah, dia masuk neraka. Itulah saking penaruhnya kata negatif, dan di samping itu kata positifnya sangat berguna, bermanfaat. Islam itu seimbang. Ada bahaya, ada juga baik. Ada positif, ada juga negatif. Sebagaimana ada ancaman bagi orang yang mengucapkan kata-kata yang bisa membawa masuk neraka, ada juga kabar gembira bagi orang yang mengucapkan kata yang baik. Allah akan jadikan sedekah jariah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Perkataan yang baik itu sedekah. Di antara poin yang nomor 1 dalam mulia akhlak kita, pura-pura tidak tahu, pura-pura bodoh. Maksud saya pura-pura tidak tahu, pura-pura bodoh. Kalau ada orang datang membawa fitnah kepada kita, caci maki, bawa fitnah orang, gosip orang, seolah-olah tidak dengar, bikin diri bodoh, pura-pura tidak tahu. Dia berbicara A, B, C. Oh, sekarang jam 12. Kok jam 12? Saya nomor A, B, C, kok jawabannya kamu jam 12? Ya, pura-pura bodoh dan nyambung gitu. Jadi setiap dia bicara, kamu jawab apa gitu sana. Wih, makanannya enak. Kok makanannya enak? Saya tidak pernah tanya makanan. Oh maaf, dan nyambung kayaknya. Udah, pura-pura bodoh. Biar kita selamat. Biar orang berkata kita bodoh, tapi lebih baik Allah ridha daripada dirusakkan amalan ibadah kita oleh orang-orang lain.